Indonesia saat ini mengalami saat-saat genting di mana pertumbuhan korban COVID-19 sudah mendekati angka 300.000 lebih. Namun kesembuhannya sendiri memang cukup signifikan, hampir 200.000 lebih. Jakarta sendiri juga mengalami penyembuhan yang memang sangat-sangat menggembirakan. Namun apakah ini ada dampak dari penugasan dari Presiden Jokowi ke Menko Luhut? Kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, salah satu pengamat kesehatan, Bapak Tobias Patiasina, di mana banyak orang mengkhawatirkan namun pro kontra tetap terjadi. Ada yang bilang Pak Luhut gagal, ada yang bilang Pak Luhut berhasil. 2 pekan sudah Presiden Jokowi menugaskan Pak Menko Maritim, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kalau kita melihat dari data yang kita dapat ini ada 300.000 lebih, tapi yang sembuh juga hampir 200.000 lebih. Apakah ini disebut keberhasilan atau memang bagaimana, Bung Tobi? Kita tanggapi dulu bahwa statement yang sudah dikatakan dan tanggung jawab yang diberikan kepada Pak Luhut dari Pak Presiden untuk menurunkan angka COVID-19 ini, bagi saya ya kan pertama tuh tidak turun malah naik kan, asli bahwa kita lihat bahwa hari ini bukan tambah turun. Kalau memang ada keberhasilan pasti dia akan menurun, melandai. Tetapi nyatanya hari ini dia tetap naik. Kenapa naik? Yang pertama yang saya bilang kembali, karena tidak ada koordinasi dengan baik dari Pak Luhut kepada mereka di bawah, terutama daerah-daerah. Kita berikan apresiasi waktu pertama diberikan tugas, beliau dengan sikap tegas langsung telepon ya, kalau nggak salah telepon gubernur ya, Gubernur, Kapolda. Nah, kenapa beliau lepas kendali? Kalau sudah diberikan tugas seperti itu ya benar-benar harus difokus ke situ, karena tugas tanggung jawab di angka 2 minggu ke depan yang sudah diberikan tugas dan tanggung jawab dari Pak Presiden kepada Pak Luhut itu harus benar-benar konsentrasi. Tetapi kita lihat di sini bahwa beliau bukan tanggung jawab hanya buat di COVID. Banyak tugas beliau. Untuk itu saran saya hari ini, berfokuslah beliau bukan untuk di COVID. Tidak pas beliau di COVID. Itu saran kita sebagai pengamat kesehatan. Kalau kita melihat bahwa kalau hari-hari ini tetap naik terus, yaitu karena beliau bukan punya basic di kesehatan. Alangkah baiknya berikanlah tanggung jawab penuh kepada Kementerian Kesehatan untuk Pak Terawan untuk menangani. Kalau kita ngelihat dari jumlah angka 2 minggu yang lalu ada 260.000 dan di hari ini 311.000 penderita. Jadi ada kenaikan signifikan yang 50.000. Tapi Jakarta sendiri menjadi penyumbang terbesar. Jakarta 80.000. Iya. Jadi hampir provinsi nomor 1 yang memang red zone lah kalau dibilang. Nah, saya dengar mungkin beberapa hari yang lalu ada paparan seluruh gubernur, 9 gubernur ini mengenai untuk tadi perintah Presiden ke Pak Luhut. Pak Anies meminta lockdown. Namun Luhut menolak karena ini ibu kota negara dan tidak bisa di lockdown. Kalau harus di lockdown itu mungkin ya awal-awal, kalau sekarang itu tidak mungkin. Tapi kalau ngelihat dari angka yang sangat tinggi ini kan mengerikan ini. Menurut pengamatan Bung Tobi gimana? Setuju nggak tidak lockdown dari itu? Dan sementara Luhut menolak. Ya kalau saya kan udah kasih tahu mungkin dari 2 minggu yang lalu ya. Apa yang sudah diterapkan, kebijakan yang sudah diambil oleh kepala daerah, apalagi
areanya dia, misalnya area DKI, berikan kan harusnya diberikan sepenuhnya kepada Pak Anies untuk benar-benar bisa memanage supaya angka COVID itu tidak naik. Tapi hari ini saya lihat bahwa Pak Gubernur, Pak Anies Baswedan berhasil untuk angka penyembuhan terbesar hari ini ya. Nah, karena ya itu beliau punya ketegasan dengan PSBB yang ketat. Tapi kalau PSBB nggak ketat, ya kita lihat aja, mungkin akan bertambah lagi. Bukti contoh Bekasi kan? Zona hitam mungkin bisa dibilang Bekasi itu. Ya, bukan zona hitam lagi, sudah hitam pekat. Nah, hari ini minggu kemarin diberikan lagi surat dari kepala daerah untuk bukan lockdown di PSBB, tapi PSBB cuma waktu seminggu. Tidak sampai seminggu. Itu yang saya tahu. Nah, hari ini kita ngelihat bahwa yang berhasil adalah DKI. Mengutip salah satu Indonesian Police Watch, rumah sakit ini apa-apa semua orang jatuh, orang serba COVID begitu kata mereka. Nah, saya dengar sebelum rumah sakit mencap atau menstigma orang yang sakit untuk dirujuk ke rumah sakit tersebut, itu ada pendamping polisi untuk itu. Nah, DKI mengalami memang angkanya memang sangat tinggi. Jadi total sembuh tuh kalau saya bacakan per hari ini tuh 66.315. Jadi persentasenya itu memang sangat tinggi. Jadi kalau Indonesia itu ada persentase sampai 200 totalnya sembuh 236.000, DKI 66.000. Jadi memang penyumbang terbanyak. Tapi kalau boleh dikata nih, menurut pengamatan saya nih, seorang Luhut mungkin ada campur di DKI, karena DKI sendiri Mabes Polri ada di sini, forensik ada di sini, rumah sakit Polri juga ada di sini. Jadi ada nggak kemungkinan campur tangan pemerintah pusat terhadap DKI sendiri, yang akhirnya mendapat tadi yang disebut Bung Tobi, memang tingkat kesembuhannya tinggi, artinya 3 petunjuk presiden ke Luhut berhasil di DKI Jakarta. Bisa dibilang begitu nggak? Ya, kalau campur tangan ya pasti, karena DKI Jakarta kan adalah bagian dari ibu kota negara. Jadi pasti harus. Tetapi yang saya lihat dari sini bukan angkat keberhasilan itu dari seorang Luhut Panjaitan, bukan. Bukan. Keberhasilan tetap dari gubernur. Kalau kita melihat seseorang ukur dari keberhasilannya dia, otomatis kan kita lihat dari cara Pak Gubernur yang dari hari ke hari tetap dengan pendirian yang tetap teguh bahwa PSBB ketat dan berhasil kan. Coba kita dari awal seperti yang tadi dikatakan sama Mas Gun, bahwa ada pendamping dari kepolisian, pendamping dari mungkin TNI. Nah, itu pasti angka akan pasti menurun kan, Mas kan? Nah, kenapa baru sekarang? Coba dari kemarin-kemarin. Mungkin ya itu angka COVID-19 ini sudah pasti akan landai jauh. Kalau ngelihat dari ranking, memang DKI cukup tinggi, disusul Jawa Barat dan provinsi-provinsi lainnya. Dengan angka 80.000 dan kesembuhan 66.000 memang terbilang berhasil. Namun Presiden lagi-lagi dalam rapat arahan tersebut tidak diperbolehkan lockdown, hanya mini lockdown. Tapi fakta di Jakarta memang razia masker memang sangat banyak. Orang baru nurunin masker sedikit aja sudah kena. Namun di beberapa titik memang Jakarta tetap ramai dan tetap memang fungsi ekonominya tetap berjalan. Dan itu sesuai petunjuk Presiden juga, ekonomi berjalan, karena apa? Kalau ekonomi tidak berjalan ya mati juga kan begitu. Nah, kalau dilihat dari beberapa petunjuk Presiden ke Luhut, memang ada dampak besar di DKI Jakarta. Tadi Bung Topi dibilang memang ada peranan gubernur sendiri. Kalau kita lihat memang kita tidak memiliki data dari RSUD di DKI Jakarta, karena kan gubernur sendiri hanya bisa mengakses angkanya ke RSUD. Sementara Rumah Sakit Pusat dan Wisma Kemayoran kan pemerintah pusat. Ya. Kan saya udah bilang, kalau hanya
setuju dan tidak setuju. Saya nggak setuju. Tidak setuju, karena saya sudah dari awal saya bilang, angka keberhasilan seseorang itu dilihat dari pimpinan daerah sendiri masing-masing. Kalau cuma hanya untuk berikan satu motivasi, satu petunjuk yang sudah ditunjuk dari Pak Presiden ke Pak Luhut, ya itu harus kan. Tapi bisa disebut gagal total nggak Pak Luhut ini? Atau ada keberhasilan di DKI sendiri sebagai tadi miniatur Indonesia? Kalau keberhasilan DKI itu bukan dari seorang Luhut. Bukan, itu dari Anies Baswedan. Anies dong, itu jelas. Kan Pak Luhut cuma kan menyampaikan bahwa apa yang harus dibuat seperti ini. Menyampaikan, tapi yang kerjakan kan ya otomatis kan kepala daerah sendiri. Nah di sini kan kepala daerah punya peranan. Jadi kita harus berikan apresiasi kepada Pak Gubernur. Kenapa kita harus berikan apresiasi? Karena beliau kerja dengan ketegasan sampai beliau tidak jaga kesehatan beliau. Akhirnya beliau katanya jatuh sakit. Itu contoh seorang pemimpin. Sampai tidak memikirkan lagi kondisi dan keadaan dia. Nah, sekarang hari ini kita masyarakat, khusus saya masyarakat DKI, saya setuju sekali bahwa kalau bisa ya PSBB ini dengan ketat terus, jangan dilonggarkan. Kalau dilonggarkan, ya itu makan pasti akan bertambah lagi. Apalagi kepala daerah itu yang benar-benar ada di ibu kota seperti Pak Anies. Itu kan dengan susah payah menurunkan angka COVID karena semuanya bertumpu kepada ibu kota. Masyarakat semua tertuju kepada ibu kota, habis itu ekonomi semua di ibu kota. Itu tugasnya berat. Jadi kalau cuma hanya Palu cuma bisa menyampaikan untuk menurunkan angka COVID, baru cuma hanya bicara, ya itu bagi saya itu percuma, itu nggak ada guna. Tunjukkanlah seperti beliau kerja keras sampai sakit. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Bung Tobias Patiasina, seorang pengamat kesehatan, di mana dia meminta pesan kepada pemerintah di saat krisis begini janganlah yang aneh-aneh. Kartu prakerja yang miliaran yang dibuang ke orang-orang tertentu yang banyak juga disalahgunakan oleh orang-orang yang pintar, itu janganlah. Apalagi untuk pembelian rapid test yang memang tidak ada gunanya. Untuk mentes COVID bukan di rapid, memang itu perjalanan untuk mendiagnosa saja. Itu adalah salah satu yang membuang-buang duit, cukup di swab saja. Dan negara kita memang yang sudah sangat begitu runyam, perut diisi, dan hanya ada satu kampanye yang memang saat ini harus digalakan dan pemerintah harus setuju. Nutrisi dan imun tubuh untuk melawan COVID-19, bukan 3M. Saya Muhammad Gunan Nabila undur diri, salam Indonesia.